Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianuraini, kelas manajemen 22A dengan NPM 22411037. Di video ini saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko reputasi. Pertama, kita membahas pengertiannya. Manajemen resiko reputasi adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola resiko yang dapat mempengaruhi reputasi suatu organisasi. Reputasi adalah salah satu aset paling berharga bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi persepsi pelanggan, investor, karyawan, regulator, dan masyarakat umum. Langkah-langkah dalam manajemen risiko reputasi terdapat 6. Yang pertama, identifikasi risiko, kedua, evaluasi risiko, ketiga, perencanaan mitigasi, keempat, pemantauan dan pengendalian, kelima, respon terhadap krisis, dan terakhir yaitu evaluasi dan pembelajaran. Pertama, kita membahas tentang identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor atau situasi yang dapat merusak reputasi perusahaan. Ini dapat meliputi berbagai hal, seperti skandal internal, produk cacat, perilaku karyawan, masalah keamanan data, atau masalah lingkungan. Yang kedua yaitu evaluasi risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi seberapa besar dampak terhadap reputasi perusahaan dan seberapa mungkin risiko tersebut terjadi. Evaluasi ini dapat menggunakan metode seperti analisis kualitatif atau kuantitatif. Yang ketiga ada perencanaan mitigasi, yaitu setelah risiko dievaluasi, perusahaan harus mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Ini bisa berupa langkah-langkah seperti membuat kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan praktik bisnis yang etis, melakukan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko reputasi. Lalu bisa mengimplementasikan sistem pengawasan dan pengendalian yang ketat, serta dapat membentuk tim khusus untuk menangani krisis jika terjadinya. Lalu poin selanjutnya yaitu pemantauan dan pengendalian. Manajemen risiko reputasi adalah proses keberlanjutan. Perusahaan perlu terus memantau lingkungan internal dan eksternal untuk mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi reputasi mereka. Pengendalian yang efektif harus diterapkan untuk mengelola risiko tersebut seiring waktu. Lalu poin selanjutnya yaitu respon terhadap krisis. Meskipun upaya pencegahan dilakukan, terkadang krisis tidak dapat dihindari. Penting bagi perusahaan untuk memiliki rencana respon krisis yang terstruktur dan teruji. Ini mencakup langkah-langkah untuk berkomunikasi dengan stakeholder, mengatasi masalah dengan cepat, dan memulihkan reputasi setelah krisis mereda. Lalu, poin terakhir yaitu evaluasi dan pembelajaran. Setelah kita menghadapi situasi yang mempengaruhi reputasi, perusahaan harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap respon mereka. Pelajaran yang dipetik dari pengalaman tersebut harus digunakan untuk memperbaiki proses manajemen risiko reputasi di masa depan pada perusahaan tersebut. Lalu ada dasar perlindungan konsumen. Pada dasarnya, United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, biasa disebut PBB, mengeluarkan Guidelines for Customer Protection, yakni sebuah pedoman yang mengatur prinsip utama konsumen yang efektif. Undang-undang perlindungan konsumen, lembaga penegakan dan sistem ganti rugi. Pedoman ini juga membantu negara anggota untuk merumuskan dan menegakkan hukum, peraturan dan regulasi domestik dan regional sesuai dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan negara tersebut. Negara anggota juga akan membantu mempromosikan kerjasama internasional di sesama negara anggota, juga berbagi pengalaman dalam hal perlindungan konsumen dalam suatu perusahaan tersebut. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.